wabarakatuh. Oh, sama. Begini Pak, kami ini dari Batu Belah ingin menanyakan tentang sejarah, keunikan serta apa-apa aja yang ada di Masjid Jami ini Pak. Bisa minta tolong dijelaskan Pak? Oh, langsung aja dimulaikan. Iya Pak, langsung Pak. Ya, awalnya masjid ini belum ada dikosongkan. Musola kita ada ya. Oh, di daerah sini? Iya. Di Kenegara di sini masjid ini belum ada lagi kan. Jadi awalnya pasar didirikan dulu. Bernama Pasar Kenegara Tiris kan. Jadi pasar dulu di Kamparnya tetap tapi Sungai Kampar. Raya belum mau menggarakan angkutannya dulu melalui Sungai Kampar semuanya. Jadi pasar itu didirikan tahun 1881. Yang sekarang dikenal dengan Pasar Usang gitu? Iya. Jadi 10 tahun setelah itu, inilah masjid yang tertua di Kampar tanpa paku selatan pun, tanpa biaya tersentuh secara bergotong royong. Sedangkan nama pendirinya adalah Datuk Angko Budo Sangkar dan arsiteknya adalah Haji Burhanuddin dari Batu Belah. Jadi arsiteknya dari desa Batu Belah ya Pak ya? Iya. Jadi kan secara gotong royong kan. Jadi tiap banjau itu dulu dicari kayu lah ke hutan masing-masing. Jadi dulu kan 20 banjau kan, 22 banjau kan. Sekarang kan desa lagi kan. Jadi di situ mulai ada keunikannya kan. Banjau Tanjung Belit dengan sawah kan. Umpama Tanjung Belit udah sampai ke hutan paran. Jadi kayu itu ada di dekat kan kayu itu menghilang. Inilah yang di depan kita ini kan. Coba kita sini. Coba mau dapat. Itu dengan Jadi kan orang Bajo itu kan pergi ke apa kan, ke hutan. Hutan, ya. Jadi sampai ke hutan tuh kayu itu ada, di dekat sama-sama kayu itu menghilang. Oh, Kalau orang kalau- datang sini, Ah. Pak mana tiang yang hilang tuh Pak? Bukan tiang yang hilang kayu. Oh, berarti waktu proses pencarian itu Iya. dilihat dari jauh, kayunya ada gitu. Ada. Setelah kita sampai di tempat itu, di hutan itu, kayu itu menghilang. Jadi caranya orang itu kan orang kampung itu dulu datang lagi sini kan ngadu sama Datuk untuk bersangka kan untuk kami kemarin udah pergi tuh kayu itu ada, cara kami dekat sama-sama kayu itu menghilang. Bacalah sama Datuk itu Subhanallah kan kalau dia lagi kan ya. Jadi 2-3 hari setelah itu pergi masyarakat sama Datuk tuh kan sampai ke lokasi kayu itu diambil kuda satu, ya, diambil kuda satu disuruhnya azan, setelah azan berdoa Datuk itu baca kan timbullah kayu. Jadi dulu kekuatan azan itu dan doa itu makbul kan. Ini cara mendapatnya kan. Iya. Berarti ini pengolahan kayunya secara manual ya Pak ya? Iya, iya. Pakai parang gitu? Iya. Jadi bukan semua dilukiskan. Iya, Nggak nggak ada- semua. Kalau tidak ada masalah, Tapi ini satu. itu satu dekat kursi itu kan. Di ujung itu ada satu tadi yang diukir. Jadi masjid ini didirikan pada hari Jumat kan, belum ada Jumat lagi ya. Oh, pada hari Jumat Pak? Iya, kita bebaskan kalau belum ada Jumat lagi. Jadi waktu mendirikan itu kita kan masih ada Belanda gini Belanda kan ingin menyaksikan mendirikan itu. Jadi waktu Mehelo tuh ya kan yang induk dulu kan yang 4 feet panjang kan, Iya. 26 meter tingginya kan. Yang itu Nah, Oh, yang Pak. jadi waktu Mehelo bersama-sama tuh kan 1 kali, 2 sampai 3 kali dihelo ditarik nggak mau kan. Orang dulu kuat perasaannya kan. Nah, jadi oleh karena nyonya dengan tuan berada di sini, mungkin oleh sebab itu kan dibawa berunding kan nyonya dengan tuan itu. Nyonya, tuan, ini kalau dipaksa nanti tuan nyonya bisa berisiko tinggi. Dan bila elok kita tuan agak menghindar sini agak jauh kan. Yang nyonya itu kan sebentar Pak, nyonya yang dimaksud ini orang Belanda. Iya, ini kan masih ada Belanda di sini. Kan? Iya, iya. Jadi setelah tergendong masuk dalam pasar dia nyari gantung itu dia alhamdulillah berdiri dan masih ini kan. Jadi maksudnya waktu itu nggak mau dicampur aduk Sama orang. dengan pekerjaan orang. Sama orang non muslim lah kan. Iya. Jadi yang keunikan aja itu kan. Yang kedua pada batu itu belakang orang. Iya. Batu itu gini kan. Masjid ini kan udah
tidak kan, jadi gotong lagi masyarakat kampung ini mencari batu 40 biji kan, tiangnya 40 kan. Iya, iya. Kenapa 40? Maksimalnya Jumat kan 40. Kalau orang dulu kan bikin apa itu kan ada motifnya kan. Iya, iya, iya. Jadi yang lain diangkat tiang, pasang batu, ada masalah amannya. Batu ini untuk apa? Untuk pasang. Ganjang-ganjang. Penyangga, iya, penyangga. Masuk sini kan sondi kan. Sondi. Sondi kan. Supaya tiang itu jangan masuk atau laku cepat kan. Jadi yang lain dipasang, tidak ada masalah kan. Iya. Tiba mirip batu pelekar batu, sekali diangkat tiang, dipasangkan, jatuhkan, lagi diangkat, masukkan, ngelak lagi kan. Ngadu lagi masyarakat tadi sama datuk itu kan, cuk batu yang ini tuh nggak mau dipasang, selalu tanggal tuh lari tuh, tengok berdatuk tuh kan, asing kan, ini batu ini besok-besok ada siap kan. Jadi batu itu berpindah-pindah, kadang-kadang jumpa tengah masjid di bawah kan, kadang-kadang di sini bak besar kan. Tempat duduk kan sini dulu, kita kan air hujan air kita dulu kan, Iya, belum ada pindah sumur. ke bawah situ, pindah tempat duduk, akhirnya masuk dalam apa itu sumur tua. Ada sumur tua. Lebih kurang 12 tahun lagi. Sumur tua itu baru digali kan, jadi lebih kurang 12 tahun di dalam sumur tua itu. Itulah Allah juga berkehendak kan, keluar itu jumpa dalam bak yang sekarang. Mbak tempat wudhu sekarang. Iya, Datuk itu kan dulu kan ngomong dia kan ada khasiat, itulah dijadikan orang sekarang apa aja penyakit bisa sembuh dengan izin Allah SWT kan. Umpamanya anak-anak kan udah 3 tahun umurnya kan, ada cacat ombak berjalan, mandi kalau sini kan, sholat lama dengan ayahnya kan, banyak yang berhasil. Jadi orang yang pernah mencoba di sini ada hasilnya, itulah yang selalu mempromosikan kemana. Batu kepala Garbogen. Iya, batu mirip kepala kerapal. Batu itu asalnya dari mana? Dari Sungai Kampar tuh. Dari Sungai Kampar. Itu kan ada 40 biji itu kan. Iya. Sekarang kan udah ditanggalkan semua, maka ditukar lagi semua sini. Di Batu asli batu yang 40 biji asli itu ditaruh di mana sana? itu di keliling tuh. Oh, di sekeliling pagar itu. Itu di situ kan. Jadi masjidnya namanya Masjid Jami kan, arti kepunyaan orang muslim dan muslimat. Ada nama istimewa lagi, keramat dengan tua. Apa yang keramat? Karena diserama Belanda sama minyak kan, itu dibakar. Habis api itu tambah elok daripada yang dulu kan. Tambah licin lah kan. Iya, yang betua selalu banjir dulu kan sebelum PTA kan. Iya, iya, Sini Pak. fungsinya kan. Jadi sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk ke dalam. Artinya itu yang betua kan, apa yang keramat pernah dibakar tak apa kan tanggung, apa yang betua sedalam apa air banjir kan tak pernah masuk ya. Itu disaksikan langsung oleh warga. Disaksikan Ya. oleh manusia kan. Jadi caranya air mulai dari sini Kampar tuh kan, kencang gini kan, turun, di sini kan ngelak di sini kan, jauh di sini kan, macam itu lah. Waktu banjir terakhir tahun berapa tuh? Tahun 2016. 16. Itu banyak orang jauh-jauh menyaksikan kan, Ah. macam mana menengok mata kepala. Iya, ya. Biasanya kan cerita kan. bilangnya. Terjun air di sini coba kemana kan, banyak orang jauh yang mendatangkan. Memang Ya. memang Tapi ngelak lah ini. Pak, ya. kamera jarang bisa ngambil, Pak. Yang ada teman ke sini kemarin. Pas ngambil masjid ini waktu banjir itu kameranya itu blank, jadi hitam gitu. Iya. Nggak bisa ditangkap gitu. Jadi cara itu mulai dari Sukamot itu kan air itu kan kencang ya. Jadi turun kan. Itulah caranya. Berarti ini salah satu masjid bertuah juga nih ya, Pak ya. Iya. Ya pembuatannya pun Unik. teknologinya masih manual gitu, belum ada teknologi. Kayunya tengoklah. Besar-besar kan. Iya. Jadi kayu ada sini kan 7 macam kan. Ini kayu dulu kan diambil orang itu kan cukup umurnya kan, ratusan tahun umurnya. Jadi kokoh kuat kan. Kayak petatal, kuling, ubu, osak, tentangu, ada situ 7 Memang macam. kayu pilihan lah Pak ya. Iya. Kalau tiang ini Pak, kayunya sama semua. Ya. Enggak, lain kampung. Lain jenis kayunya. Olah yang mana kan tiangnya Yang batu yang ada belang mana? keinginan ya ini lah yang ada apa ini kan. Yang ini Pak. Itu ada orang kayu belit ini kan. Yang belit. Sana sawah sebelah sana kan. Kalau yang lain enggak ada apanya kan, ikannya enggak. Dikit. Dikit kan.
Yang batu belah yang mana Pak? Kalau Nggak ada ukur di sini kan. oh enggak. Yang ada keunikan aja kan. Ini kan kayu itu kan hilang kan. Nah, itu ini lihat ada itu kan. Datuk yang lukisan Datuk Kumbusan kan. Datuk yang mengusulkan untuk membangun masjid itu asli orang sini, Pak. Keturunan Sumsel kan. Sumatera Itu Selatan. merantau ke sini, jadi sudah jadi keturunan sini kan. Jadi Datuk itu kuat agama kan. Kita ada pasar orang udah ramai kan. Kita penganut Islam kan agama kan. Tapi tempat apa tidak ada kan. Bosan ada apalagi masjid. Jadi Datuk itu merasa berutang, dibawa dan bermusyawarah merupakan masyarakat Keninggiran RT sini. Keninggiran RT di sini adalah dari Sungai Tenang sebelah sana kan sampai Pulau Jambu, Batu Bola sampai ke Penyasawan setengah kan. Itulah Keninggiran RT di sini. 1901 berarti 2 abad Yang lebih kan. 200 tahun ya. Jadi yang telah direnovasi, 101 abad. yang pertama atapnya main paku lagi kan. Ya, sekarang Yang udah kedua plafonnya loteng, yang ketiga lantai. lantai. Kalau tiang ini masih Masih asli lagi. Masih kokoh. Ini tiap tukang tuh kan ada kepala tukang pula 4 orang kan, bikin lukisan dia kan. Beda pula ya Beda. motifnya. Iya, ada pula motifnya umpamanya kan memanggis kan. Kalau manggis, kalau dia tengok di luar kan 5 kan, buat dikubakkan, kupas kan, pasti 5 isinya untuk kita tuh kan. Atau matahari, kalau tidak ada matahari, ya laplah bumi ini selama-lamanya kan. Iya. berarti setiap lukisan itu memiliki makna juga ya Pak ya. Iya. Yang itu tadi apa namanya, Pak? Tempat beras kan? Oh, kalau masuk sini takau kan, Takau. pasu sini misalnya. Itu hadiah atau dibangun waktu pembangunan masjid itu, Pak? Istilahnya itu dibuat oleh orang pengurus masjid atau hadiah dari mana gitu kan? Kalau keterangan yang apa tidak ada kan, cuma mungkin hadiah orang kaya dulu kan. Oh, iya. Ini kan buatan apa juga kan dari luar negeri kan. Oh, dari mana, Pak? Oh berarti bukan buatan saat pembuatan masjid gitu. Nah, bukan. Dulu 2 biji itu kan, satu di sana, satu di sini. Hanya dimaling apa kan, yang pencuri tak berhasil kan, jatuh pecah. Nah, dia tidak jadi rezeki kan, kita Sama-sama rugi lah. sama-sama rugi kan. Tiang tadi ya? Hah? Tiang. Apa tadi? Kayu tadi? Kayu yang dalam kaca. Oh, itu menara sebenarnya kan kubah apa kan. Jadi sudah menara kali yang- diganti. Iya. Yang paling ujung tuh, Pak. Iya. Yang di tengah. Iya, itu yang asli itu kan, yang di tengah-tengah itu kan. Itulah Burhanuddin itu yang menaikkan itu kan. Waktu itu tuh dia naikkan kan, jatuh dia kan. Jatuh, sudah itu mufakat kan. Jadi dia juga yang sanggup menaikkan, cuma pakai apa lagi kan, apa namanya, segel. Artinya sudah rapat musibah, kemana apa segala macam mana saya hidup pelihara anak bini saya itu kan. Pakai jaminan lah kan. Iya. Jadi Burhanuddin itulah yang menaikkan menara sendiri aja kan. Kemarin tuh 10 orang kan pakai apa derek kan, susah juga kan. Yang baru tuh, Pak. Iya. Udah berapa kali ganti itu menara Pak? Udah 3. Udah 3. Berarti menara yang tertua yang di dalam kaca itu. Iya. Berarti dari tahun 1901 lah tuh, Pak ya. Berarti Menaranya tuh. iya 40 tahun satu kan. Sudah 3 kali ganti ya. 1901, 2000, 1900, 2000, 100 tahun, 122 tahun. Iya. Masjid. Masjid ini masih aktif kan, Pak ya? Aktif. Ini kan pengelolanya kan 4 dusun ya. Dusun 1 ini masih tidak bikin masjid ya. 2, 3, 4 sampai ke apa tuh SPB itu dusun 4 bikin tiap hari dulu kan. Jadi kegiatan di masjid ini sehari-hari Oh, yang pertama ialah sholat jemaah 5 kali apa kan? Lima Sudah waktu. tahu wirid,
ada acara. Ya pada umumnya gitu seperti masjid biasa pada umumnya ya Pak ya. Iya, iya. Jadi masjid ini dikunjungi orang tiap saat kan. Kalau tidak COVID ini dari Malaysia, dari Medan yang orang ini kan. Jadi sekarang masjid ini udah jadi cagar wisata Pak ya, Iya. wisata religi lah. Iya. Ya, untuk lebih lengkap, Bapak ini telah mencantumkan sejarah-sejarahnya dalam sebuah buku. Bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke sini, pengen tahu lebih jelas nanti sejarah masjid ini, di sini disediakan buku Masjid Jami Etiris Sejarah dan Perkembangannya. Nah, kalau teman-teman nanti ingin membeli buku ini, langsung tanya sama Bapak. Buku ini Apa namanya Pak? Bapak Datuk Udin juga kalau hari-hari Datuk Udin Bapak Udin kan nama asli itu Bapak Mirudin Fatir. Oh, nama asli. Jadi buku ini yang pengarangnya Bapak nih. Enggak, 4 orang ngarang kan. Heeh. Dr. Andi Sabar Hasan kan dia punya di tinggi dulu Pak Kembaru. Ada 4 orang yang mengarang di satu kan. Masih ada kekurangan kan. Iya, iya, iya. Masalah Jadi buku ini terbit tahun berapa Pak? Pertama kali terbit. coba tengok sih. Ada enggak? Ya, dulu masjid ini baru digali sejarahnya kan. Oh, penerbit khusus bukan baru berarti buku ini terbitan 2010. Kalau ini teman-teman ingin mempelajari tentang situs cagar budaya Kabupaten Kampar Masjid Jami, ini ada bukunya sudah diterbitkan oleh Dr. Handus Haji Abbas Hasan. Buku ini terbit tahun 2010. Pengarangnya ada 4 orang ya Pak ya? Iya. Nah, kalau teman-teman tertarik silahkan datang ke masjid, hubungi Bapak Amiruddin Hatib atau Datuk Udin. Beliau ini adalah pengurus masjid ya Pak ya? Juru pelihara. Juru pelihara, oh ya, juru pelihara masjid. Hah? Anjah, nazar pengurusnya. Ketemu saya yang ini yang depan Iya. ini Pak. Oh iya iya. Ini bukunya. Harga buku 25.000 ya Pak ya? Iya, iya. 25k aja. Murah ya, murah meriah. Ilmu dapat kita ya. Ada tulisan kaligrafi kan ya kan. Ini kaligrafi ini semasa dari pembangunannya Pak. Iya, sama dengan yang mihrab ini kan. Jadi ini Ah. dilukis di Singapura. Oh, Singapura lukis nih. Dulu kan Singapura sama Malaysia kan nyatu kan. Iya, iya. Bisa ini. Ah. Jadi dulu kita kan kalau pergi sana kan tidak pakai paspor kan. Iya iya iya. Bisa belah hari-hari aja kan. Jadi lukisan Jadi, ini ini- murni dari 1901 ya Pak ya? Iya, jadi yang ini bisa baca dari atas kan, dari atas tulisannya kan. Oh iya. Nah, ini dari bawah. Oh iya Kalau iya. makhluk mau baca di atas ini ya. Oh iya Pak ya. Ada keunikan. Iya. Ini yang biasa yang kita biasa. baca. Dari bawah. Nah, yang ini Dari atas. dari atas ke bawah. Iya. Nah, ada Kalau pagar ini kita yang bikin ya Pak ya? Iya, pagarnya ya kan. Bukan dari 1901. Bukan. Gunanya kalau ada kan malunya administrasi kan, Iya iya iya. masuk peliharaan orang ke dalam kan, nanti dibikin pagar kan. Biar lebih aman gitu. Aman. Iya. Iya. Ini Pak, kayunya ini saya lihat unik Pak, nggak ada sambungannya gitu. Gimana nih Pak? Itulah orang dulu kan, kekuatan orang dulu kan, makbul doanya. Ini balok namanya kan, kalau ke sini pohon kan, tidak ada sambungnya kan. Iya, Wah. itu unik. 4 di atas kan, Ya. menjerangkan kan, 4 di bawah tak ada sambung. Itulah, masya Allah orang dulu kan. Itu seberapa tinggi kayu zaman dulu Pak? Kok bisa nggak ada sambungnya gitu? Ada mungkin nggak 50 meter kan. Ini lebar masjidnya berapa nih Pak? 18,5. 18,5 meter. Kalau dulu kan masjid besar namanya, masjid orang kan, tidak penuh kan, boleh dari itu belah kan, paling 10 satu kampung dulu kan. Iya iya iya. Iya. Jadi dulu ke Jumat orang apa kan, ke negeri ini sih ke sini kan, jalan kaki, tidak ada sepeda kan. Ya belum ada kendaraan. Sampan di Jumat tuh orang tuh pergi apa kan, peraih kerja dulu. Sejarah peradaban memang mengatakan kalau peradaban awal-awal dulu itu memang selalu berdekatan dengan sungai gitu ya Pak. Iya 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 iya. Karena jalur transportasi zaman dahulu ya sungai gitu. Iya sungai-sungai. Itulah di Kampar ini kan pasar dulu di Sungai Kampar apa di semuanya kan. Iya. Ini Pak, tiang
Tiang ini kan pengolahannya juga manual ya Pak ya? Iya manual. Pakai apa namanya? Beliung. Oh, beliung. Bukan kan, parang. Macam kampak kan, tangkainya itu menyebar dia kan. Iya ya, beliung yang itu Sekarang kapak ada- kecil itu kan. Iya. Masih ada tuh bekas-bekasnya, nggak terlalu rapi kayak olahan kayu zaman sekarang gitu. Keunikannya tengok beda, setiap tiangnya beda, Iya, ini setiap kan tiang beda. Ini kan lain kampung lain tiang Ah. kan. Jadi tersendiri ya Pak. Ah. Ini kan lain pula motifnya nih. Ah. Kalau yang di sana lain pula. Ah. Ya memang nggak ada paku satupun. Ini sistemnya sistem Pasak. pasak, ya, Iya. sistem pasak ya Pak ya. Iya. Inilah teknologi zaman dulu. Yang induk nih yang Pak ini. Yang Pak ini kayak itu Pak. Yang Pak ini. Iya. Berarti ini yang pertama kali berdiri Pak. Iya ya tempat ini kan. Ya. Kalau itu kan masih ada nyonya dengan tuan. Ah, inilah yang susah mendirikannya Pak. Iya iya. Yang ada nyonya tuh. Ini orang itu Pak perasaan kan. Dirasa buat terus masih terbilang sakti lah begitu ya Pak ya. Iya. Kayu tadi kan, apa tadi kan? Oh berarti ini kayunya yang kayak di situ juga Pak. Iya. Pertama kan itu kan Ah. hilang di hutan kan. Kalau ini kan waktu membawa ke apa tuh dari hutan ke sini kan selalu apa masa sini tongkol sih apa namanya. Oh berarti Banyak apanya kan. Banyak masalah masalah. Banyak saat masalah. membawanya dari hutan Iya, ke kampung gitu. terhunjam, Ah. terhunjam. Itulah. Karena selalu ada rintangan gitu. Iya, iya. Kalau yang sana hilang, yang ini banyak masalah gitu ya. Masalah. Oh iya Ini iya. caranya saat terhunjam susah dipanggil atau jadi aja. Nah, ini. Begitu saktinya ya. Datuk Ongkomodo Sangka itu ya Pak ya. Ini tulisannya basmalah kan. Iya. Yang sana Bismillah. Oh. Rahmanirrahim lengkap ya. Lengkap. Dapat- Ini yang mukir siapa Pak? mungkin datang ke Sogong. Coba tengok di sini kan. Ya belum baca Pak, soalnya baru dapat buku ya Pak. Nah, yang Itu menara. Itu yang menara yang Yang bawah. pertama. Dulu besar panjang kemudian ditaruh di apa di bawah sini kan. Aha. Habis dimaling orang. Kiranya ini penggunaan untuk orang obat-obat orang apa ya? Yang sakit-sakit apa ya? Makanya dikasih kotak gitu kan. diamankan lah. Ya, kayu tua juga ya Pak, 1901. Iya. Nanti kayunya sudah 110. 2 tahun. 2022 sekarang kan. Iya. Oh iya 121 ya 1901 kan. Unik, kayu semua, full kayu. Tidak ada besi, Paku. Pakunya paling yang ini ya Pak, ya, yang udah diganti-ganti. Udah direnovasi. Renovasi Nah. kan. Salah satu nasi unik lah, tertua Kabupaten Kampar, unik. Cara pembuatannya juga unik. Banyak kisah. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, Penjelasannya Pak.